Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat teriring salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada nabi kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai pula kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Sari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu pendidikan, serta rekan-rekan mahasiswa semester 4 program studi pendidikan kimia UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan ini perkenankan saya Yusuf Hidayat untuk mempresentasikan sebuah makalah dengan judul Optimalisasi Pengayaan Bahan Ajar dalam Meningkatkan Kemampuan Literasi Siswa. Adapun pembuatan video ini merupakan salah satu rangkaian tugas dari mata kuliah ilmu pendidikan. Baik, langsung saja untuk mengoptimalkan waktu. Di sini terdapat bahan pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama mengenai pengertian bahan ajar dan literasi, yang kedua tentang jenis-jenis bahan ajar, yang ketiga mengenai peran bahan ajar dalam meningkatkan kemampuan literasi, yang keempat tentang perintah literasi dalam Al-Quran, dan yang terakhir mengenai urgensi literasi dalam pendidikan. Untuk yang pertama yaitu pengertian bahan ajar dan literasi. Menurut National Center for Competency Based Training pada tahun 2007, pengertian bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bahan ajar yang dimaksudkan dapat berupa bahan tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan menurut Pennon dan Purwanto pada tahun 2004, pengungkapan bahwa bahan ajar merupakan bahan-bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis, yang digunakan guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Dari definisi di atas, maka dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa bahan ajar adalah seperangkat materi yang telah disusun secara sistematis dan disesuaikan dengan kurikulum mata pelajaran untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran. Selanjutnya di sini mengenai literasi berasal dari kata literacy yang artinya melek huruf, kemampuan baca tulis, serta kemampuan dalam membaca dan menulis. Pengertian literasi berdasarkan konteks penggunaannya dinyatakan oleh Bainham pada tahun 1995 yang menyatakan bahwa literasi merupakan integrasi keterampilan menyimak, berbicara, menulis, dan membaca serta berpikir kritis. Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa literasi adalah kemampuan baca tulis yang mencakup keterampilan menyimak, berbicara, menulis, membaca, dan berpikir. Adapun Supyandi dalam artikelnya yang berjudul Menumbuhkan Budaya Literasi di Sekolah dengan Program Kata mengatakan bahwa literasi atau pengaksaraan merupakan kemampuan seseorang dalam menginterpretasi bacaan dan memproduksi tulisan. Seseorang dikatakan literat jika seseorang itu dapat memahami sesuatu karena informasi yang tepat serta dapat melakukan sesuatu dari informasi yang diperolehnya tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu jenis-jenis bahan ajar. Dalam hal ini terdapat pengelompokan bahan ajar ke dalam 3 sub utama. Yang pertama berdasarkan cara kerjanya, yang kedua berdasarkan bentuknya, dan yang terakhir berdasarkan sifatnya. Untuk yang pertama ini digagas oleh Heinig dan kawan-kawan yang mengelompokkan jenis bahan ajar berdasarkan cara kerjanya ke dalam 5 bagian. Yang pertama bahan ajar yang tidak diproyeksikan seperti foto, diagram, dan lain-lain. Yang kedua bahan ajar yang diproyeksikan seperti slide, film strip, overhead transparency, proyeksi komputer, dan sebagainya. Yang ketiga bahan ajar audio seperti kaset dan compact disc. Yang keempat bahan ajar video seperti video dan film. Dan yang terakhir bahan ajar media komputer, misalnya computer mediated instruction atau CMI dan lain sebagainya. Sedangkan yang kedua yaitu berdasarkan bentuknya, ini digagas oleh Ellington dan Rees pada tahun 1993 yang mengelompokkan jenis bahan ajar ke dalam
7 jenis bagian. Yang pertama bahan ajar cetak, duplikasinya misalnya handout, lembar kerja, dan lain sebagainya. Bahan ajar display yang tidak diproyeksikan, misalnya flip chart, poster, model, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bahan ajar display diam yang diproyeksikan, misalnya slide, film strip, dan lain-lain. Yang keempat, bahan ajar audio, misalnya audio disc, audio tapes, dan siaran audio atau siaran radio. Yang kelima, bahan ajar audio yang dihubungkan dengan bahan visual diam, misalnya program slide suara, program film strip bersuara, dan lain sebagainya. Yang keenam, bahan ajar video, misalnya siaran televisi dan rekaman video tape. Dan yang terakhir, bahan ajar komputer, misalnya Computer Assisted Instruction atau CAI, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, pengelompokan jenis bahan ajar berdasarkan sifatnya digagas oleh Rowntree pada tahun 1995 yang mengelompokkan bahan ajar ke dalam 4 bagian. Yang pertama, bahan ajar berbasiskan cetak, termasuk diantaranya buku, pamflet, panduan belajar siswa, dan lain sebagainya. Yang kedua, bahan ajar berbasiskan teknologi seperti audio kaset, siaran radio, slide, film strip film, video kaset, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bahan ajar yang digunakan untuk praktik atau proyek, seperti kit sains, lembar observasi, lembar wawancara, dan lain-lain. Nah, dalam pendidikan kimia, biasanya kita melaksanakan praktikum di laboratorium, dan bisa juga menggunakan kit sains yang termasuk ke dalam bahan ajar yang digunakan untuk praktik atau proyek. Dan yang keempat, yaitu bahan ajar yang dibutuhkan untuk keperluan interaksi manusia, terutama dalam pendidikan jarak jauh, dan saat ini sedang kita alami bersama ya teman-teman. Dalam proses pendidikan secara daring, ini kita menggunakan bahan ajar untuk berinteraksi dan berkomunikasi, misalnya telepon, video conference melalui Zoom meeting, Google Meet, dan lain sebagainya. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu mengenai peran bahan ajar dalam meningkatkan kemampuan literasi. Di zaman milenial seperti ini, menjadi pegiat literasi tentunya seseorang tidak cukup mengandalkan kemampuan membaca dan menulis teks alfabetis, melainkan juga harus mengandalkan kemampuan membaca dan menulis teks cetak, visual, dan digital. Artinya untuk menjadi pegiat literasi, maka kita harus multi talent dalam hal membaca. Tidak hanya terpaku pada membaca buku teks, namun secara digital pun kita dituntut harus bisa berliterasi ya teman-teman. Adapun beberapa peran dari bahan ajar dalam meningkatkan kemampuan literasi di sini sudah saya bagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama perannya yaitu bahan ajar dapat membantu potensi siswa untuk menjadi pelajar mandiri. Tak dapat dipungkiri dengan adanya bahan ajar maka sedikit demi sedikit siswa akan terbiasa untuk mengarahkan dirinya sendiri dalam belajar. Tanpa disadari, hal ini juga menyebabkan siswa akan semakin aktif dalam membaca dan meningkatkan kemampuan literasinya. Meskipun dalam prosesnya kita juga tak bisa menutup mata bahwa hal ini akan dipengaruhi oleh minat baca. Namun dengan adanya ketersediaan bahan ajar akan mampu memfasilitasi siswa untuk belajar secara mandiri dan meningkatkan kemampuan literasinya. Lain halnya ketika tidak ada bahan ajar, maka proses pembelajaran tidak dapat dilakukan secara fleksibel dan membuat siswa hanya terpaku untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Artinya kegiatan literasi itu tidak dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun, akan tetapi siswa hanya terpaku pada ruang lingkup sekolah saja. Kemudian untuk peran yang kedua yaitu bahan ajar dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Bahan ajar yang disusun secara menarik dan sistematis tentunya akan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Hal ini sangat penting mengingat motivasi belajar akan mempengaruhi aktivitas belajar siswa dan juga hasil belajar yang akan dicapai. Dengan adanya bahan ajar yang mudah dipahami, siswa akan termotivasi untuk belajar secara intensif. Selain itu, motivasi belajar yang baik juga akan berimplikasi pada keinginan siswa untuk terus mempelajari hal-hal baru, sehingga intensitas membaca pun akan semakin tinggi seiring dengan tingginya motivasi belajar siswa. Ini merupakan dampak secara tidak langsung dari adanya motivasi belajar yang baik, maka keingintahuan siswa pun akan semakin meningkat dan kegiatan literasi pun akan semakin meningkat pula. Kemudian yang selanjutnya yaitu perintah literasi dalam Al-Quran.
Pada arti hakiki, Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan umatnya untuk dibaca agar dapat mengambil petunjuk dan pelajaran dari Al-Quran yang dijadikan pedoman. Ayat yang pertama kali menjelaskan perintah literasi terdapat pada surat Al-Alaq ayat 1-5. Pada ayat tersebut disebutkan sebanyak 2 kali mengenai perintah membaca. Disebutkan secara ulang perintah membaca tersebut dikarenakan sifat manusia yang pelupa dan merupakan kasih sayang Allah agar manusia dapat memahami sesuatu tersebut dengan berulang-ulang. Jadi dalam hal ini secara tidak langsung Allah memerintahkan kepada kita semua melalui ayat yang pertama kali turun agar membaca ya. Membaca yang dimaksud dalam hal ini yaitu mempelajari, meneliti dan sebagainya terhadap apa saja yang telah Allah ciptakan. Selanjutnya yang terakhir yaitu urgensi literasi dalam pendidikan. Minat baca berbanding lurus dengan tingkat kemajuan pendidikan suatu bangsa. Kegiatan membaca merupakan hal yang sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Bahkan parameter kualitas suatu bangsa dapat dilihat dari kondisi pendidikannya. Pendidikan selalu berkaitan dengan kegiatan belajar, dan kegiatan belajar selalu identik dengan kegiatan membaca. Hal ini karena membaca akan membuat bertambahnya pengetahuan, sikap, dan keterampilan seseorang. Pendidikan tanpa membaca bagaikan raga tanpa ruh. Fenomena pengangguran intelektual tidak akan terjadi apabila masyarakat memiliki semangat membaca yang membara. Dalam kaitannya dengan dunia pendidikan, literasi menjadi bagian penting dalam tumbuh kembang pelajar sebagai subjek pendidikan. Literasi merupakan kemampuan membaca dan menulis. Seseorang yang melakukan kegiatan membaca dengan suatu tujuan cenderung lebih memahami isi bacaan dibandingkan orang yang tidak mempunyai tujuan. Membaca sebagai salah satu aktivitas dalam kegiatan berliterasi menjadi kunci bagi kemajuan pendidikan. Membaca merupakan jendela bagi masuknya beragam ilmu pengetahuan. Keberhasilan suatu pendidikan sedianya tidak diukur dari banyaknya anak yang mendapatkan nilai tinggi dalam suatu pelajaran, melainkan banyaknya anak yang gemar membaca di suatu kelas. Maka dalam hal ini membaca sangat penting, terutama ini merupakan salah satu aktivitas dari literasi ya. Adanya bahan ajar dalam upaya meningkatkan kemampuan literasi siswa sangat penting. Meskipun literasi sendiri tentu sangat dipengaruhi oleh minat baca seseorang, tapi sekali lagi saya tegaskan, dengan adanya bahan ajar yang telah disediakan baik di tempat umum ataupun tempat-tempat yang khusus, misalnya lembaga pendidikan dan lain sebagainya, itu dapat memacu semangat dan motivasi siswa, dan tentunya sedikit demi sedikit secara perlahan kegiatan literasi pun akan semakin meningkat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan yang telah saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.